Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-'asr min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصل القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul aliyyul azim wa barzana bil hamdil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan saudara dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seluas jagat raya atas limpahan nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan yang masih melembaga di dalam kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan subuh Sabtu subuh ini di tanggal 31 Mei 2025 atau bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1446 Hijriah, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat melaksanakan menunaikan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, dan kita akan baca lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah telah turunkan pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu. Dan waktu itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya dibacanya Al-Quran satu persatu. Dan alhamdulillah sekarang sudah 1500 tahun kemudian kita akan baca lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus membaca Al-Quran sampai dengan nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua terlibat dan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta oleh Allah, dan mudah-mudahan sampai kepada umat yang soleh hingga akhir zaman. Dan kita mudah-mudahan digolongkan menjadi hamba-hamba yang soleh yang mendapatkan syafaat uzma dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Kita buka lagi Al-Quran masih dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 90 halaman 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Qul la as'alukum alaihi ajra, in huwa illa dzikra lil
Sadaqallahul azim. Satu ayat itu sampai halaman masih satu ayat. Kita feedback lagi. Kita belajar ilmu tajwid dan makhrajul huruf. Itu adalah wajib munfasil. Berapa harakat? 6 harakat, 6 ketukan. Karena tadinya matobi, karena depannya ada hamzah, jadi disebut dengan al-wajib munfasil. Ulaikal, lamnya bertasjid, yaitu lam samsiyah. Allazi, zinya adalah matobi, hurufnya za, ri, zu, za, za, zi, zu, bukan huruf jim. Kalau huruf jim bunyinya allazi, nah, itu huruf jim. Ada juga huruf zai, allazi, beda ya. Jadi allazi, nah ini allazi ini pakai za, bukan huruf jim. Allazi, nah itu jim. Allazi itu huruf zai. Jadi bisa membedakan ucapan huruf, jangan salah. Karena kalau salah nanti maknanya dan artinya berbeda. Alladzina hadallah, ada huruf h besar, h tidak ada, bukan h kecil. Hadallah itu h kecil. Ini huruf h besar. Hadallahu fabihudahu. Nah, sekarang ada huruf fa. Huruf pengucapan huruf fa dalam bahasa Arab, dalam abjadnya huruf F, bukan huruf P. Kalau PP kan peyem. Kalau ini mah fanta, jadi pakai fa, pakai F. Terus ada huruf H besar lagi, fabihu, fahu, hi, ha, ya, pakai H besar. Fabihudahu muqt. Nah, sekarang pakai H tadi H besar lagi. Nah, kemudian ada qafnya disukun. Jadi sukun itu dikolkolahkan. Humuq. Nah, gitu ya. Seperti kul huwallahu ahad, dikolkolahkan. Jadi harus kolkolah, baca kolkolah, jangan tidak dibaca kolkolah, dipantulkan. Humuq tadi. Nah, dari situ ada wakafnya kolkolah. Qul, nah pakai qaf, ya. Jadi pakai qaf, bukan baca kalau pakai kaf, kul biasa. Ya beda ya. Kul ini pakai kaf, tapi pakai sini ada huruf qaf, qul. Jadi di sini qul. Apa bedanya? Kalau pakai huruf kaf, ini maknanya makan, gitu ya. Pakai kaf. Pakai qul, katakanlah. Jadi beda jadinya dari makna. Jadi makanya harus makhrajul huruf, keluarnya huruf dari mulut kita harus benar. Qul, bukan kul. Nah, itu makan. Jadi kalau qul, qul la. Nah, tadinya matobi, karena depannya ada alif, jadi majais munfasil. Tadinya 2 harakat, di depannya ada huruf alif, menjadi 4 harakat. La, 4 harakat. La
tasjid di sini karena depannya ain maka harus jelas, maka disebut ijhar safawi. Kalau ditahan as'alukum bukan yang lagi itunya, tapi di sini ada ijhar, jelas bacanya kum. Tapi kalau di sini ada mim as'alukum boleh ditahan, tapi di sini karena hurufnya ain harus jelas pengucapan. As'alukum alaihi. Nah, sekarang pakai ain, bukan pakai hamzah atau juga pakai alif. Alaihi, alaihi. Kalau pakai alif bacanya alaihi, alaihi. Kalau pakai ain alaihi, beda ya. Alaihi. Nah, di sini ada ya bersukun. Jadi huruf mad. Dibacanya bukan pakai e, tapi pakai i dalam bahasa abjad kita. Bukan bacanya alai, bukan. Tapi alai pakai i. Seperti tadi kita doa qunut, Allahumma hdina fiman hadait, pakai i. Bukan Allahumma hdina biman hadait, bukan pakai e, tapi pakai i dalam bahasa Arab ya. Tidak ada e dalam bahasa Arab. Alaihi aj. Nah, sekarang qalqalah lagi dipakai qalqalah, bukan aj, bukan ditahan. Aj, ini ada huruf qalqalah dan huruf shalaq lagi. Aj. Ajro, harusnya ajron, karena ada wakaf kita berhenti, makanya tadinya patah tahin jadi biasa ajro. In. Nah, sekarang nun mati ketemu huruf H. Huruf H itu huruf apa dinamakan? Izhar. Jadi di mana-mana nun mati, patah tahin, domah tahin, kasrah tahin ketemu huruf izhar, bacanya harus jelas. Ada berapa huruf izhar? Ada 6. Alif, H, aja beda ya. Alif, H yang kedua, ain, ain, ha kecil, ogin, kho. Nah, jadi 6 kho. Jadi pengucapan huruf izhar itu harus jelas. Alif, h, ain, kho, ogin, kho. Ya, jadi matatain, domatain, kasratain, nun mati ketemu yang 6 tadi, bacanya harus jelas, tidak boleh disamarkan. Nah, kalau bacanya in tidak boleh, harus harokatnya satu, in, buah jelas. Kalau in 2 harokat, jadi langsung in, uhu, ya, karena hurufnya huruf h besar, bukan h kecil. In huwa, itu pakai itu huruf kecil, h kecil. Tapi di sini ada huruf besar, h. Ya. In huwa illa, lanya adalah matobi bil alif. Kemudian illa dzikra. Nah, bukan qalqalah di sini, bukan huruf qaf, tapi huruf kaf. Bukan zik, bukan, tapi biasa zikra biasa ya. Nah, di situ ada huruf za. Tadi ada allazi, sekarang li, zu, za. Jadi huruf za, bukan huruf jim. Zikro itu pakai jim, zikro pakai za. Ya, beda ya. Illa zikro, rohnya adalah masuk lil alamin, pakai ain.
lil alamin. Mimnya adalah di selesai ayat adalah harus 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat boleh. Nah, kesalahan fatal ketika baca Al-Fatihah itu pada saat mengucap alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, pakai ain, bukan lil alamin. Nah, itu pakai alif, bukan ain dalam kita baca Al-Fatihah. Dalam bacaan Al-Fatihah aja minimal ada 7 kesalahan yang biasa orang diucapkan. Ada 7 kesalahan di dalam pengucapan baca surat Al-Fatihah saja. Salah satunya adalah alamin. Alhamdulillah. Mad alif disukun setiap akhir kalimat. Wallahu a'lam. Itu saja mungkin kita feedback belajar makhraj huruf dan ilmu tajwid. Sekarang ingin kita paham isi dari maksud ayat ini. Allah memulai ayat di ayat 90 surat Al ini, ulaika, dijelaskan artinya adalah mereka itulah. Siapa itu mereka itu? Itu para nabi dan para rasul. Jadi ulaika, mereka itulah alladzi, orang-orang hadallah, yang mendapat petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tauhid, mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendapat tauhid itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah. Jadi mereka itu para nabi dan rasul mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, fa bihudahu muqtadi, maka ikutlah petunjuk mereka itulah yang telah mendapat petunjuk supaya jalannya menjalani dari jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kata Rasulullah SAW, kalimat la ilaha illallah itu diajarkan oleh Nabi Adam kepada putra-putranya, kepada seluruh keturunannya, kalimat la ilaha illallah. Demikian juga Nabi Nuh, demikian juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, sampai dengan Nabi Isa alaihissalam memberikan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Rasulullah SAW bersabda juga dalam sabdanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyu qabla la ilaha illallah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seutama-utamanya yang aku ucapkan, kata Rasulullah SAW, dan diucapkan dengan para nabi-nabi sebelum aku, hanya la ilaha illallah. Jadi itulah ucapan yang diucapkan Nabi dan para nabi sebelum aku, kata Rasulullah SAW. Maka itu kata Allah, babi hudahu muqtadi, ikut petunjuk yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid.
Maka oleh sebab itu Allah melanjutkan ayatnya, Qul, katakanlah ya Rasul yang mulia kepada umatmu, umatnya di seluruh dunia. Apa katanya? La as'alukum, aku tidak meminta kepada kalian ucapan ini, la ilaha illallah ini, alaihi, yaitu ucapan ini, dakwah ini, ajron, pahala atau gaji atau upah. Aku tidak minta sesuatu darimu untuk menyampaikan la ilaha illallah, kalimat tauhid ini. Tidak ingin apa-apa, tidak ingin dibalas jasanya, tidak ingin upah, tidak usah dibayar, mendapatkan kalimat la ilaha illallah. Maka dalam surat Yasin yang biasa kita baca ada kalimat ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutlah kalian semua. Ittabi'u man la yas'alukum, pada orang yang tidak mau diupah, tidak mau dibagi, tidak mau diberi balasan oleh apapun, kecuali ingin kalian mendapat tauhid, mendapat kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, hanya ingin meraih, hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah, katakan ya Rasul, kami tidak minta sesuatu dari hartamu, dari gajimu, dari upahmu. Penyampaian ini kecuali ajr pahala. Kemudian Allah lanjutkan, in huwa, melainkan penyampaian ini illa, kecuali zikra, peringatan lil alamin, bagi seluruh alam, bagi seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya mengingatkan saja, ayo ikut dengan tauhid ini, dengan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masih muslim. Di dada kita sudah ada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sembah, tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa langit dan bumi dan seisinya. Kita taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti di yaumil kiamah nanti, setelah yang dimasukkan ke surga, yang dimasukkan ke neraka sudah dimasukkan ke neraka, Allah akan mencari dalam hatinya, di kalbunya ada kalimat la ilaha illallah, akan dijawabkan. Dan salah satunya kita, walaupun kita masih berlindung dosa dan kesalahan, tapi insya Allah kita ada sesuatu yang diharapkan, bahwa nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat tauhid ini diajarkan para nabi sebelum aku ketemu Rasulullah SAW, dan sekarang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara sekalian, setelah kita mendapat kalimat tauhid ini, kita melaksanakan perintah Allah yang berat sangat, dan menjauhi larangan Allah juga sangat berat. Masya Allah, tantangan, hambatan, rintangan, godaan untuk tahun-tahun sekarang ini amat sangat berat. Di dada kita, diri kita, godaannya hanya dua. Musuh kita jangan cari musuh, kita pengen musuhnya dua aja, jangan lebih-lebih. Apa musuhnya? Hawa nafsu dan setan. Itu aja, jangan lagi cari musuh yang lain, kecuali musuh kita
hawa nafsu dan setan. Ternyata dua saja amat sangat berat melawannya, insyaallah. Ketika jam 2 malam tadi mau bangun saja kita berperang dulu sama hawa nafsu dan setan, masya Allah. Tidak semua orang, walaupun yang sudah terbiasa bangun jam 2 atau jam 3, tidak terbiasa. Ada perperang dulu sama hawa nafsu dan setan untuk mandi bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni dosa-dosa kita. Kita akan mandi saja amat sangat berat. Kemudian setelah mandi dan wudu, kita akan sholat juga, sholat amal yang malam itu juga sangat berat. Kita berperang dulu sama hawa nafsu dan setan, masya Allah, amat sangat berat. Oleh itu, karena hawa nafsu dan berat, sangat berat melawannya, maka kita harus ada pembimbingnya, murabinya, guru kita harus ada pembimbing. Kalau tidak ada pembimbing, masya Allah, amat sangat berat. Pembimbing kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang sudah tidak ada Rasul kita, pembimbing kita adalah guru-guru kita. Jadi jangan sampai kita tidak punya guru yang disebut guru mursyid yang sudah membimbing kita ke jalan Shiratal Mustaqim. Seperti Rasulullah SAW membimbing para sahabat-sahabatnya ke dalam jalan Shiratal Mustaqim. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, mumpung masih sempat, mumpung masih diberikan kehidupan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan seluruh perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan mudah-mudahan juga bagi bapak-bapak dan saudara dimanapun berada. Kita tutup kaji kita dengan membaca wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui maksud isi dari kandungan Al-Quran. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan bertemu kembali dengan Idul Adha. Idul Adha identik dengan Idul Kurban. Oleh karena itu, yang punya kemampuan finansial, marilah kita berkurban 1 ekor saja, 1 keluarga. Jangan sampai kita punya kemampuan tidak berkurban 1 ekor saja. Rasulullah SAW mengingatkan kita, siapa saja orang yang punya kemampuan ekonomi, mempunyai kemampuan finansial dan keuangan, tidak berkurban, silakan nanti pilih meninggalnya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Oleh karena itu, kalau tahun kemarin tidak berkurban, ya minimal tahun sekarang berkurban. Apalagi yang sudah bekerja, sudah mempunyai kemampuan, setiap bulan mempunyai gaji, mempunyai upah, sisihkan untuk berkurban tahun ini. Karena pedagang hoduk saja yang pendapatannya hanya beberapa, tidak ada ininya, tapi bisa berkurban tahun ini. Tukang beca hanya perpisahan beberapa saja, dia kumpulkan di belakang joknya. Setiap kali dia punya ini, maka 7 tahun kemudian dia dapat berkurban. Pemulung juga menyisihkan uangnya 1 persatu, sedikit demi sedikit. Tahun ke tahun, tahun ini belum dapat, tahun kedua dapat, tahun kan sampai tahun kelima dia baru berkorban karena niat yang kuat ingin berkorban. Sekarang tinggal kita punya kemampuan gaji, tidak punya kemampuan katakanlah sekarang pensiunan, sisihkan
untuk berkurban. Karena kita takut, khawatir kalau kita tidak berkurban tahun ini atau tahun sebelumnya juga tidak berkurban, padahal kita punya kemampuan keuangan. Pada saat nanti wafat, tinggal pilih meninggal nastani atau ya. Oleh itu, mumpung masih ada waktu nih, baru tanggal 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 kita atas sampai 11, 12 ya. Tasnya masih bisa. Mari kita kumpulkan uang kita untuk membeli seekor hewan kurban untuk dikurbankan di hari Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik sehingga kita dapat berkurban tahun ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Kita doakan dengan fadilah mujizat Al-Fatihah. Mudah-mudahan mereka diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan yang sehat yang sempurna, dan dapat beraktivitas kembali dengan diangkat penyakit yang ada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita doakan saudara kita yang hari ini menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Kita doakan mereka semua, baik yang dari Ciamas, di Kabupaten Bogor, di Kota Bogor, di Jawa Barat, di Indonesia dan seluruh dunia. Kita doakan mereka mendapat predikat haji mabrur tahun ini, haji yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan diberi kesabaran, keselamatan, keistiqomahan, kemudahan dalam menjalankan rangkaian ibadah hajinya dengan fadilah mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan penuh keikhlasan, hanya ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang senantiasa terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan kita dari penyakit malapetaka dunia dan akhirat, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dilimpahi rezeki yang berkah melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita ibadah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya dengan fadilah mujizat Al-Fatihah. Bikaramul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اجعلنا ديننا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، ونيتنا المخلصين، وجنوبنا جنوب المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الحرمين وبحق الجد الحسن والحسين بلغنا يا الله إلى ما قد المشرفة والزمزم والمقام والمشعر الحرام وإلى المدينة المنورة يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى صحبه أجمعين. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita tutup kaji kita, pengajian kita dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi.